Soundtrack atau musik tema boleh jadi merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah film. Selain menggambarkan isi, soundtrack dapat membuat sebuah film lebih lengket di ingatan penontonnya. Di belakang sebuah soundtrack ikonik, apalagi legendaris, tentu ada komposer jenius yang memikirkan dengan saksama bagaimana instrumentasi maupun komposisi yang dapat menggetarkan hati serta menghanyutkan perasaan. Di segmen ini, Fakta Data akan mengulas pengabdian 7 dekade sang maestro musik tema segudang film berkelas, John Williams. John Williams bukan nama asing di dunia perfilman. Dalam karirnya yang telah berlangsung selama 7 dekade, komposer yang lahir di Queens, kota New York, Amerika Serikat pada 8 Februari 90 tahun silam itu telah memenangkan seabrek penghargaan. Di antaranya 25 Grammy Awards, 7 British Academy Film Awards, 5 Academy Awards, dan 4 Golden Globe Awards. Dengan 52 nominasi Piala Oscar, pria bernama lengkap John Towner Williams itu merupakan individu kedua yang paling banyak dinominasikan setelah Walt Disney. Sekedar informasi, Disney masih memegang rekor untuk peraih Academy Awards terbanyak yang diraih secara individual, yakni memenangkan 22 Piala Oscar dalam ajang Academy Awards dari 59 nominasi. Tapi John Williams juga bukan peraih Oscar terbanyak. Alfred Newman masih mencatat rekor dengan 9 piala. Salah satu bapak musik film itu pertama kali memenangkan Piala Oscar pada 1938 untuk film Alexander's Ragtime Band. Dan yang terakhir untuk film Camelot pada 1967. Tak terlalu jauh di belakang Newman ada nama Alan Menken yang sudah mengantongi 8 Piala Oscar. Menken terkenal karena lagu dan skornya untuk film animasi Walt Disney seperti The Little Mermaid, Beauty and the Beast, dan Aladdin. Sementara itu, 3 John, yaitu John Williams, John Barry, dan John Green bertengger di posisi ketiga dengan raihan 5 Piala Oscar. Meski cukup jauh tertinggal di belakang Newman atau Menken, Williams bisa dibilang lebih populer ketimbang 2 nama tadi. Tak bisa dimungkiri, film-film yang musik temanya digarap Williams telah secara instan menjadi film-film klasik. Termasuk diantaranya saga Star Wars, Jaws, Superman, E.T., film-film Home Alone, 2 film awal Jurassic Park, hingga 3 film pertama Harry Potter. Dan akui saja, Anda tidak akan bisa memikirkan satu dari film-film tadi tanpa mendengar musik skornya mengalun di dalam kepala Anda. Dan jika Anda perhatikan, film-film tadi sebagian besarnya disutradarai oleh Steven Spielberg. Williams memang telah lama diketahui menjadi komposer kesayangan Spielberg. Dari total 35 film fitur yang telah disutradarai Spielberg sejak tahun 1968, 80%-nya alias 28 buah digarap musiknya oleh Williams. Sementara untuk 7 lainnya, Spielberg pernah menggandeng Billy Goldenberg, Jerry Goldsmith, Quincy Jones, Leonard Bernstein, dan Alan Silvestri. Salah satu karya Williams paling berkesan bagi Spielberg adalah musik tema untuk film komersil keduanya, Jaws. Bukan apa-apa, dia sempat menyangka sang komposer sedang mempermainkannya saat memainkan 2 not rendah bernuansa meresahkan itu. Soalnya Spielberg sebenarnya berharap mendengarkan musik yang lebih melodius. Tapi Williams meyakinkan Spielberg bahwa dia tidak sedang bercanda. Dan ketika Williams memainkan musik tema itu beberapa kali di depan Spielberg, barulah sang sutradara merasa musik itu memang berjodoh dengan film tentang hiu pembunuh yang sedang ia buat. Belakangan Spielberg mengakui musik tema tersebut bertanggung jawab atas separuh kesuksesan filmnya. Menurut sutradara berusia 75 tahun itu, tanpa musik John Williams, sepeda di film E.T. tidak akan benar-benar terasa terbang. Begitu pula dengan sapu terbang di film Harry Potter. Tidak ada Superman, tidak ada Force yang digunakan para ksatria Jedi di Star Wars, tidak ada dinosaurus yang berjalan di muka bumi. Musik Williams lah yang membuat semua ilusi itu terasa lebih dekat, lebih dapat dipercaya sehingga bisa membuat penonton takjub dan menangis. Berikut adalah lini masa karir John Williams.
Kesuksesan film Jaws membawa John Williams ke George Lucas. Spielberg lah yang memperkenalkan Williams kepada Lucas, temannya sesama sineas yang sedang mencari komposer untuk film fiksi ilmiah bertema luar angkasa buatannya, Star Wars. Awalnya, Lucas menginginkan musik bergaya mirip 2001: A Space Odyssey, film fiksi ilmiah yang menginspirasi Star Wars. Akan tetapi, Williams menyarankan untuk tidak melakukannya dan mengusulkan sistem tema yang berulang demi meningkatkan cerita dalam gaya komposer-komposer klasik seperti Gustav Holst, William Walton, dan Igor Stravinsky. Maka sejak saat itu hingga 42 tahun kemudian kita dapat mendengar musik pembuka ikonik yang dimulai dengan suara trompet di nada C tinggi dan meriah itu. Kontribusi Williams pada Star Wars terhitung sejak A New Hope pada tahun 1977 hingga episode ke-9 dari saga itu, The Rise of Skywalker, yang dirilis pada Desember 2019. Situs klasik fm.com melaporkan, Williams telah merekam lebih dari 20 jam musik untuk skor film itu. Lantas berapa banyak dolar yang John Williams telah dapatkan dengan mengabdi selama 7 dekade sebagai komposer film? Banyak sumber melaporkan kekayaan bersih Williams mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Sementara situs Kron melansir komposer sekelas John Williams, Hans Zimmer, dan Danny Elfman mendapatkan bayaran hingga 2 juta dolar Amerika Serikat per film. Meski begitu, John Williams bukan komposer musik film terkaya di dunia. Worldly.com mencatat, Vangelis sebagai yang terkaya dengan kekayaan bersih 245 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian di bawahnya ada Ennio Morricone, komposer Italia pemenang piala Oscar untuk film-film seperti The Phantom of the Opera atau The Good, the Bad, and the Ugly itu mencatatkan kekayaan bersih sebesar 215 juta dolar Amerika Serikat. Sementara Williams menduduki peringkat ketiga dalam daftar itu. Hans Zimmer dan Danny Elfman menyusul di belakang Williams dengan kekayaan bersih masing-masing berturut-turut sebesar 90 dan 75 juta dolar Amerika Serikat. Angka defisit rumah masih membengkak. Sesaat lagi di Fakta Data.